sangat sering kali tidak melihat figur ini, tapi lebih sering kita melihat figur selain beliau. Saya kemarin ada nyampaikan ini kepada jamaah di Kelampai. Saya bilang, kenapa pola masyarakat sekarang bergeser? Kalau di sini berarti kenapa pola orang-orang perusahaan bergeser dari disiplin jadi tidak disiplin misalnya. Yang dari aman menjadi tidak aman misalnya. Yang tadinya sejahtera menjadi tidak sejahtera misalnya. Ini karena ada pergeseran pola yang mungkin orang-orang setempat itu sudah bukan melihat figur kepada Kanjeng Nabi, tapi melihat figurnya selain kepada Kanjeng Nabi. Bagaimana ketika dia mau mengikuti Kanjeng Nabi, dia mau menyimpang? Sangat tidak layak dan tidak pantas. Nabi Muhammad punya etos kerja yang bagus. Ketika menjadi karyawannya Siti Khadijah, niku Nabi Muhammad profesional, disiplin, jujur, amanah, bahkan fatonah, cerdas. Bagaimana perusahaannya Siti Khadijah diemban, di manajemen, dikelola oleh seorang yang sangat bagus, maju tinggi, jaya Siti Khadijah. Lantas ketika kita menjadi pegawai, karyawan, tim manajemen suatu perusahaan, kok perusahaan yang tadinya stabil menjadi tidak stabil, maka tidak bisa disalahkan kecuali kita koreksi kita pada diri masing-masing. Sudahkah saya ini menyimpang dari figur yang harus saya contoh? Siapa? Nabi Muhammad. Apa? Jujur. Saya yakin ketika kita uswahnya kepada Kanjeng Nabi, tentu tidak ada pergeseran secara manajemen, secara kehidupan. Yakin saya, tidak ada yang namanya mencontoh dan mengamalkan suri tauladan yang ada pada Rasulullah itu akan sesat. Sedangkan ayatnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh benar nyata ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang hasanah, yang baik, yang tidak susah, yang tidak menyesatkan, yang tidak memblingerkan, yang tidak menjadikan masalah, yang akan justru memudahkan, justru akan meringankan, justru akan mensejahterakan, justru akan membawa keselamatan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berharap ketemu Allah. Saat niki kalau tangklet, kita rawuh, kita hadir, kita beribadah itu tujuannya untuk bertemu Allah, mendapatkan ridhonya Allah, atau untuk nafsu kita. Pak, Bu, tujuan kita beramal, tujuan kita berpola, bertindak, melakukan sesuatu itu untuk apa? Tidak ketemu. Bu, nyuci untuk apa, Bu? Tujuannya hanya menjalankan tugas. Eman, wis kesel, capek kan? Nyuci capek atau ringan? Capek. Kalau kita masak bukan karena Allah, itu rugi. Masak itu capek atau enggak? Capek. Kalau kita bukan karena Allah, ngomong anak, itu capek atau tidak? Capek. Masya Allah, tekan lain ini, Pak. Dungokno kuwi, jane iki lagi cur. Nyuci capek. Masak capek. Ngomong anak ngomong bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagian kita iki pokoknya dari pagi nonstop nyuci, masak, bersihin rumah, terus apa lagi? Ngomong anak.
Itu 24 jam sekali malam bapak minta. Enggak energi sangat luar biasa. Itu setrum lagi volpiro mas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketika kita kembali kepada figur Rasulullah, saya yakin kalau kita orang yang berharap bertemu Allah, kalau kita orang yang berharap selamat di hari akhir, wal yaumal akhir ayatnya. Terus kalau kita benar-benar senantiasa zikir kepada Allah, itu kita akan bisa mendapatkan apa yang kita harap. Dengan cara apa? Mencontoh pada diri Rasulullah. Mohon maaf, manajemen misalnya di perusahaan kok jauh dari suri tauladan yang Nabi Muhammad SAW. Banyak masalah. Amit nuhun sewu, coro ibu-ibu itu kon mana terus, bu, siap kon mana terus? Enggak. Tapi lakon mana terus? Nun, ibu ini dikasih anak terus sama si bapak. Enggak dikasih vitamin. Kon mana terus? Kiro-kiroki bermasalah enggak si ibu ini? Jerit apa ora? Ora terima jerit bengok. Perusahaan itu tujuannya produksi sawit ya. Bagaimana inti sawit ini menghasilkan buah yang baik. Itu kok enggak dipupuk-pupuk misalnya amit nuhun sewu. Kata MKJ terkenal lagi. Bener apa salah ini saya? Betul. Ngene iki sing disalahno sawite apa manajemen? Wah di demo ya. Mohon maaf Pak manajer. Saya jangan diusir dari sini dulu. Belum selesai saya bicara ini. Coro jenengan, sawit itu menjerit atau enggak? Menjerit. Aku khawatir kok MKJ nun sewu coro kok kurang sejahtera. Menawa ki doanya sawit. Aku yakin wong sawit kuwi urip kok. Sawit itu hidup atau mati? Alam ki malah justru lebih bersih daripada diri kita. Tiap waktu dia itu zikir. Yo dipetel kon buah kon mana terus yo kelenger. Ora dikei vitamin. Wong menungso we ibu-ibu tuh. Malam sudah divaksin, siang itu minta vaksin kesingkung. Itu manusia. Kok sawit nggak pernah vaksin? Kita sing salah sawit atau manajemen? Kesempatan saya kasih tahu Bapak Ibu, monggo mencurhatkan, mengapresiasikan. Mumpung ada kesempatan, orang bakal diseneni. Cara diseni lapor saya. Gak mungkin dimarah. Insya Allah gak bakal di PHK. Cara di PHK seneng apa buatan nih? Seneng, masya Allah. Udah ini kondisi sangat berat kayaknya karyawan sini. Uang king golek penggawean angel. Uang MKJ malah jaluk di PHK. Ini kondisi yang sangat emergency jorongnya. Tapi ketok yuk manajernya pengen di PHK kok. Pak Jumati jujur mau niki karyawannya pun jujur jenengan nyuwun di PHK ya. 9 tahun, Pak. Mumpung nggak ada tim audit, wah dewe ada tim audit. Repot jadi orang perusahaan itu. Udah tahu perusahaannya nggak pernah dikasih modal untuk pupuk. Datang tim audit. Harus mengatur, mentata, mempersiapkan segala macam biar kelihatan lancar. Piye jane iki wong ki wis sehat apa ora? Wis apa anane ae lah. Udah padanya nih Pak, hasilnya sekian, ini begini manajemen. Yang penting kita tuh administrasi sudah sesuai dengan amanah. Saya yakin kalau nggak amanah yang nggak berani untuk tampil apa adanya. Angger amanah ki yakin dia pede. Dari perusahaan yang nyokong anggaran aja nggak ada misalnya. Amit dong saya. Ngene iki kok yo ngisi orang yang anggarannya biar Pak manajer. Andai kata kita itu amanah dalam menjalankan tugas, mau tampil apa adanya di depan audit, saya yakin percaya diri, punya bahasa, punya senjata untuk bahas.
jenengan minta saya ini menghasilkan hasil produksi sawit yang bagus. Bagaimana mau dapat tujuan itu? Sedangkan dari atasan tidak cair. Saya pun punya keberanian, kepercayaan diri untuk menyampaikan. Ini enggak, misalnya, ini amit biasa saya masuk perusahaan-perusahaan itu, kalau udah tim audit bingung, enggak eneng mobil perusahaan, mending gawe, nyewa, rental mobil. Makanan biasanya karyawan sama apa? Telur, ikan ada tim audit, golek Wis jujur-jujuran tenan dari karyawan ini, katanya kesempatan. Oh, Allahumma sholli ala Muhammad. Ampun di PHK, Pak. Kalau memang satu nasib seperjuangan. Manajernya senasib, asistennya senasib, mandornya senasib, karyawannya lebih cocok tenan iki kata singgi-singgi. Ya ada kalanya kita menyampaikan aspirasi itu melalui orang tertentu. Kalau tim audit teko ngundang kiai, kendel kiai momen. Baru datang tim audit manusia mengklarifikasi amal yang ada di perusahaan.